Calon penumpang telah memadati stasiun Pasar Senen Jakarta sejak pagi hari. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 700.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari wilayah Jakarta. Tingkat okupansi penumpang telah mencapai 68% dari total kapasitas 1.034.000 tempat duduk selama periode angkutan Lebaran 2025. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 perjalanan kereta api tambahan hingga total mencapai 846 perjalanan kereta api. Per hari terdapat 84 perjalanan kereta api dari daerah operasi Jakarta. Sementara itu, antrian kendaraan pribadi tak terlalu panjang di dermaga eksekutif Merak pada Kamis pagi. Data ASDP menyebutkan pemudik kendaraan pribadi lebih memilih menyeberang pada malam hari hingga menjelang subuh. Menurut ASDP, hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada hari Rabu. Sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang mencapai 21.000 unit. Total lebih dari 376.000 orang sudah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama musim arus mudik. ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak untuk kendaraan pribadi. Sementara sepeda motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya atau BBJ. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada hari Jumat 28 Maret atau H-3 Lebaran. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik, kita telah terhubung dengan Hadisti Arifah di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan juga Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Ya, Hadisti, bagaimana situasi arus mudik saat ini di Stasiun Senen? Ya, Nadia dan juga pemirsa, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini terlihat sudah dipadati oleh ribuan penumpang yang mayoritas merupakan pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, terkait jumlah angkutan pada masa angkut Lebaran 2025 ini, PT KAI Daob 1 Jakarta menjual sudah sebanyak 710.000 tiket, yang mana ini menunjukkan okupansi penumpang sebesar 69% dari total ketersediaan. Untuk total ketersediaan pada periode hingga 11 April nanti, Daob 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 1.035.000 kursi yang dapat dibeli oleh penumpang. Namun tadi saya sampaikan sudah terjual sebanyak lebih dari 710, artinya sudah tidak banyak lagi tiket tersisa yang masih dapat dibeli. Nah, kalau kita melihat puncak arus mudik yang diprediksi pada besok hari, yakni 28 hingga 30 Maret nanti, untuk tiket penjualan juga ini sudah hampir habis, yang mana PT KAI Daob 1 Jakarta sudah menjual tiket sebesar 95%. Artinya hingga 30 Maret nanti ini tiket yang tersisa hanya di kisaran 24.000 saja. Kemudian juga hal yang sama ini pada hari Lebaran, yakni 31 April dan juga 1 Maret, yang mana ketersediaan tiket ini sudah terjual sebesar 93%. Bahkan dari Stasiun Senen saja ini sudah habis terjual, sudah 100% terjual, sehingga untuk keberangkatan dan juga sisa pembelian tiket ini hanya dapat dilakukan pada Stasiun Gambir, yakni sekitar 5.900 tiket saja. Nah, untuk sisa-sisa tiket lainnya ini dapat dibeli pasca Lebaran yang tergolong masih cukup banyak, yakni di kisaran 307.000 tiket. Nah, untuk hari ini saja dari Stasiun Senen Jakarta memberangkatkan sebanyak lebih dari 27.000 penumpang dengan total perjalanan KA 42. Sementara kalau dari Stasiun Gambir ada sebanyak 45 perjalanan KA yang mengangkut lebih dari 21.000 penumpang. Dan untuk mengantisipasi kelonjakan penumpangan tersebut, dari PT KAI Daob 1 Jakarta melakukan upaya penambahan armada kereta, yakni sebanyak 362 KA tambahan, sehingga yang beroperasi pada periode 21 Maret lalu hingga 11 April nanti secara total akan ada sebanyak 1.858 KA, yang mana rata-rata per hari akan ada sebanyak 84 perjalanan terbagi dari Stasiun Senen dan juga dari Stasiun Gambir. Nah, untuk tujuan favorit pada masa Lebaran tahun ini adalah Kutoarjo, Purwokerto dan juga Surabaya. Dan dari PT KAI juga menghimbau kepada pemudik khususnya yang menggunakan kereta api jarak jauh ini untuk memperhatikan jadwal perjalanan, karena tadi kalau kami memantau juga khususnya di Stasiun Senen ini area untuk memasuki Stasiun Senen ini cukup padat, cukup tersendat sehingga memakan waktu lebih lama, sehingga ini tentu bisa menjadi perhatian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Senen ini untuk datang lebih awal sehingga perjalanan Anda ini lancar, tidak mengalami keterlambatan. Demikian Nadia.
Baik, terima kasih Hadisti. Berikutnya kita menuju ke Syahreza Zanski yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Ya Reza, bagaimana situasi arus mudik di sana saat ini? Ya baik Nadia dan juga pemirsa, di Pelabuhan Merak pada siang kali ini terpantau ramai lancar bagi para pemudik yang ingin maju, maksudnya menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Dan sejak pagi tadi kami memantau mayoritas kendaraan merupakan plat B, F, dan A, dan beberapa plat lainnya tentunya. Dan seperti inilah situasinya, Nadia. Para kendaraan baru saja ingin melaju ke dermaga 6 untuk muat barang. Para kendaraan yang ingin menyeberang ke Bakahuni. Dan informasinya memang hingga saat ini data terakhir pada Rabu 26 Maret menunjukkan hampir 100.000 orang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Dan di periode yang sama ada sekitar 21.000 kendaraan yang sudah menyeberang, termasuk kendaraan pribadi yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Dan pada saat itu juga ada 50 unit kapal feri yang beroperasi. Ini merupakan tambahan armada setelah sebelumnya hanya sekitar 20 kapal feri tentunya. Namun ini untuk mengantisipasi adanya puncak arus mudik yang besok diprediksi terjadi tentunya. Dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk antisipasi kepadatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa mitigasi untuk mengatasi puncak arus mudik besok ini dinyatakan sudah siap. Mitigasinya ada di berbagai sisi seperti di jalan tol yang nanti akan disiapkan buffer zone dan juga beberapa kebijakan lain untuk mengurai kepadatan tentunya. Namun bisa dipastikan Nadia dan juga pemirsa dari pihak ASDP memberi himbauan bagi para pemudik untuk datang lebih awal, yakni 1 jam ataupun 2 jam tentunya untuk menghindari kepadatan. Sementara itu Nadia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada Hadisti Arifah yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, puluhan porter atau kuli angkut berebut menawarkan jasa angkat barang turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka berharap bisa mengumpulkan uang lebih banyak untuk berlebaran di kampung. Kapal baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan portir langsung menyerbu. Portir berdesakan bahkan saling injak demi masuk kapal. Mereka berebut menawarkan jasa angkut barang penumpang turun dari kapal. Libur Lebaran menjadi momen paling dinanti untuk mencari cuan. Sekali angkut barang, portir menerima upah 75 hingga 100.000 rupiah. Anak istri Pak ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.